Hello guys, welcome back to Homesick Channel. Di edisi KPR Hack sebelumnya, gue udah bahas tentang BOM KPR atau pelunasan sebagian dari pokok pinjaman KPR. Dan kali ini gue mau bahas tentang pelunasan seluruhnya atau pelunasan dipercepat. Check this out. Oke guys, di seri kali ini gue akan pakai simulasi tentang pelunasan dipercepat yang dilakukan oleh temen gue beberapa bulan yang lalu. Informasi tentang seperti ini perlu lo ketahui nggak hanya cuma buat yang mereka sudah terlanjur mengambil KPR, tapi juga buat lo yang berencana ngambil KPR. Kalau memang suatu saat nanti lo pengen melunasi utang lo lebih cepat, lo perlu tahu aturan tentang ini terlebih dahulu di bank tempat lo ngajuin KPR. Sebelum gue bahas simulasi, gue mau bahas dulu nih tentang aturan-aturan pelunasan dipercepat atau pelunasan seluruhnya. Yang pertama, lo mesti tahu dulu tentang aturan penalti. Penaltinya nanti seperti apa? Seperti seri sebelumnya ya, di BOM KPR ada bentuk penalti yang misalkan 2%, 3% atau misalkan 5% dari pokok pinjaman yang belum dilunasi. Atau bentuk lainnya adalah berapa kali dari angsuran per bulan. Umumnya sih 3 kali angsuran per bulan ya, tergantung nanti bank lu seperti apa aturannya. Kemudian untuk struktur bunganya, lu mesti tahu dia itu sebenarnya floating atau flat. Kalau floating kan setelah masa promonya habis lu akan dikenakan bunga di tahun yang bersangkutan. Jadi kayak gerak-gerak itu ya, antara 11 sampai 14% mungkin ya. Tapi kalau flat itu jelas dari awal sampai pelunasan itu tetap sekian persen. Nanti kita bandingin antara penalti dan bunga yang nggak perlu lu bayar. Yang jelas kalau bicara soal penghematan, seperti yang udah gue jelasin di BOM KPR, bahwa kemungkinan penghematan akan lebih banyak kalau kita melakukan BOM KPR di periode-periode awal ya, karena porsi pokok pinjamannya itu cenderung lebih kecil dibandingkan porsi bunga. Dan menjelang di pelunasan akhir, pokok pinjamannya lebih gede dibandingkan dengan porsi bunganya nih. So mungkin penghematannya itu akan lebih kecil dibandingkan kalau kita melakukan BOM KPR. But gue jelasin dulu bahwa nanti simulasi ini adalah untuk KPR konvensional ya. Sedangkan untuk syariah nanti akan gue bahas di bagian akhir seri ini ya. Oke guys, sekarang kita lanjut simulasi dari pengalaman pelunasan dipercepat yang dilakukan oleh teman gue beberapa bulan yang lalu. Sekarang gue dapat informasi seperti ini. Pokok pinjaman 300 juta, bunganya 16% flat dari awal sampai akhir, tenornya 8 tahun, dan cicilan per bulannya sekitar 5,558600. Simulasinya seperti apa? Check this out. Oke guys, yang jelas untuk teman gue sendiri, dia itu nggak ngambil KPR ya, tapi KTA atau kredit tanpa agunan. Tapi kalau misalkan masalah aturan pelunasan dipercepat, pelunasan sebagian, umumnya hampir sama kok. Yang penting kita tahu porsi bunganya, struktur bunganya itu seperti apa. Dan dia sebenarnya nggak ngambil di Bank BTN ya, tapi gue pakai situs ini karena ini benar-benar memberikan gambaran tentang porsi bunganya berapa, porsi pokok pinjamannya berapa dari bulan ke bulan. Oke, di sini ada 4 simulasi. Yang pertama 2 versi konvensional dan 2 versi syariah. Sekarang gue cari dulu yang paling mirip dengan kondisi yang dialami oleh teman gue. Yang pertama KPR konvensional dengan jenis suku bunga anuitas. Pokok pinjamannya sekitar 300 juta, kita inputnya di harga beli properti, nggak ada uang muka, yang jelas biar total pinjamannya tetap 300 juta ya. Suku bunganya 16% dan lama pinjamannya 8 tahun. Ininya abaikan aja. Karena teman gue kebetulan dapatnya yang 16% fix selama 8 tahun. Oke, setelahnya strukturnya seperti ini. Ternyata cicilannya beda ya, berarti mungkin bukan porsi yang seperti ini. Gue ganti pakai yang simulasi yang kedua ya, yaitu masih konvensional tapi flat. Dan ternyata dengan cara yang sama, bla bla bla, gue input, angsurannya 7 juta. Oke, nggak sesuai. Sekarang gue beralih ke simulasi KPR syariah. Walaupun dia konvensional, tapi gue mau lihat strukturnya aja nih. Mirip nggak? Gue lihat KPR syariah untuk yang anuitas berjenjang, ini gue input, tapi ternyata beda karena dia pakai marginnya 8,49 dan di sini kita nggak bisa nginput 16%-nya ya. Sekarang simulasi KPR syariah yang pakai anuitas flat. Nah, di sini ternyata dengan pokok pinjaman 300 juta, margin 16 tahun selama 8 tahun, tepat dapat contoh simulasi yang pas, yaitu angsurannya 5,55600 sesuai dengan kondisi yang dialami oleh teman gue. Jadi walaupun memang dia konvensional, tapi ternyata struktur bunganya itu mengacu sama yang seperti ini. Oke, gue mau pakai ini buat hitung-hitungan dulu. Sekarang kita download di bagian bawah, kita klik download detail ya. Oke, hasilnya nanti berupa file Excel yang seperti ini. Nanti ada masalah porsi-porsinya ya. Di sini mau gue hidden.
Yang jelas emang ini tulisannya KPR Syariah, cuma gue ngambilnya simulasinya aja ya. Dan ini bukan margin ya, tapi karena dia konvensional gue ganti porsi bunga. Oke, file ini dalam bentuk teks, jadi kita otak-atik dulu biar dia itu bisa dihitung dengan cara seperti ini. Kita blok dulu semuanya. Kemudian tekan Ctrl F atau search, pilih replace. Untuk si titik kita ganti nggak ada apa-apa, replace all. Oke, kemudian untuk yang RP spasi kita ganti dengan kosong. Close, dan gue kasih koma biar gampang liatin ribuannya ya. Nah, sekarang angka-angka ini sudah bisa kita lakukan perhitungan ya untuk di otak-atik dulu nih. Oke, lanjut. Gue nanya teman gue, sekarang kondisinya ada di bulan keberapa? Dia memperkirakan kalau sebenarnya dia posisinya ada di bulan ke-64. Jadi nanti dia akan mulai pembayaran di bulan ke-65. Oke, saya hidden dulu bagian ini biar nggak ngeganggu ya. Sekarang dia posisinya di sini. Nah, kalau kita jumlahin sebenarnya dia harus bayar berapa sih? Sum ya. Pakai sum. Dia masih harus membayar sekitar segini dengan bunga yang harus dia bayar masih 33,8 juta dan pokoknya dia masih 144 juta. Nah, nanti kita cek dulu nih sebenarnya dia nanti kalau misalkan ada pelunasan dipercepat dia kena penaltinya berapa. Oke, asumsinya paling sering adalah sekitar 2 atau 3%. Gue nggak ngerti nih, mungkin ada yang lebih tinggi lagi ya. Misalkan untuk penaltinya adalah 3% dari pokok pinjaman yang belum dibayarkan. 3% dikali pokok pinjamannya di sini ya. Jadi kalau misalkan dia pelunasan dipercepat, asumsikan dia harus membayar sekitar 144 ditambah 4 juta yaitu sekitar 148 juta. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti antara penalti dengan si bunga itu lebih kecil. So, ini akan menguntungkan kalau misalkan lu mau bayar atau pelunasan dipercepat. Dengan penghematannya itu sebesar 33 juta dikurangi 4 juta. Ini contohnya aja ya, misalkan seperti ini. Atau ada kondisi juga misalkan penaltinya adalah 3 kali dari cicilan. Kan ada ya yang model kayak gitu. Cicilannya adalah sekian. Jadi penaltinya 16 juta, duit yang harus disediakan adalah 144 pokok pinjaman ditambah dengan penalti yaitu sekitar 160 juta. Oke, penghematannya hanya sekitar 17,1 juta. Jadi selama 3 tahun dia penghematannya nanti segini. Oke, lanjut. Dan gue menyarankan mendingan nanya langsung ke banknya. Nanti kalau mau dilunasin dipercepat nanti dapatnya berapa. Dan info dari bank, kalau misalkan dia mau lunasin lebih cepat, dia harus membayar sekitar 153,6 juta. Jadi dengan kata lain sebenarnya dia dikenakan penalti sebesar total yang harus dibayar dikurangi dengan pokok pinjaman. Sekitar segini. Dan penghematannya adalah sebesar, misalkan ini bunga yang harusnya dibayar jadi bayar segini doang, yaitu sekitar 24,24 juta. Dan akhirnya dia memilih untuk melakukan pelunasan dipercepat dengan membayar 153 juta. Oke guys, dan itu simulasi sederhana yang bisa gue share. Yang jelas pertama kalian tahu dulu struktur bunganya, kemudian kalian bandingkan antara bunga yang harus kalian bayar dengan penalti yang harus kalian bayar. Kalau menurut kalian itu ada penghematan atau penalti yang dibayarkan membuat kalian lebih tenang untuk tidak terbebani dengan hutang bertahun-tahun kemudian, mungkin kalian bisa memutuskan untuk apakah kalian akan melunasi dipercepat atau kalian memilih untuk tetap melakukan pelunasan sesuai dengan tenor yang semestinya. Dan untuk pelunasan dipercepat untuk bank syariah, jujur ada beberapa versi. Gue juga udah nyari di beberapa artikel bahwa ada pengalaman seperti ini. Seorang ibu ingin melakukan pelunasan dipercepat di salah satu bank, tapi kebetulan dia menanyakan tentang aturan pelunasan dipercepat di bank yang sama tapi beda cabang. Dan keduanya itu berbeda aturan. Di versi cabang marginnya itu akan dikurangi. Sedangkan kalau di pelunasan di bank yang tempat dia melakukan pinjaman KPR, ternyata jumlah yang harus dibayarkan mau cepat atau lambat jumlahnya tetap sama. Dan akhirnya pihak bank melakukan pembahasan bersama nasabah dan nasabah akhirnya mendapatkan pengurangan. Buat lo yang mau ngambil KPR syariah, mendingan tanya tentang aturan seperti ini kalau memang kalian akan berencana suatu saat nanti kalau punya uang lebih kalian akan lunasi dipercepat. Nanti apakah akan dapat pengurangan atau enggak, nanti tanya aja sama aturan bank tempat kalian akan mengajukan. Bisa jadi beda-beda ya. Oke, sekian KPR Hack tentang pelunasan dipercepat kali ini. Semoga bisa membantu menambah wawasan kalian untuk memutuskan apakah akan melakukan pelunasan dipercepat atau tidak. Sampai jumpa di KPR Hack berikutnya. See you soon.